Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang aneka pengalaman audio pemertinggi kemampuan menyimak. Aneka pengalaman audio pemertinggi kemampuan menyimak adalah pengalaman atau aktivitas yang dirancang untuk membantu seseorang meningkatkan kemampuan mendengarkan dan memahami berbagai jenis audio seperti percakapan, pidato, wawancara, atau rekaman lainnya. Tujuan dari pengalaman ini adalah untuk memperbaiki keterampilan menyimak seseorang yang merupakan aspek paling penting dari komunikasi dan pemahaman bahasa. Di antara pengalaman-pengalaman serta kegiatan-kegiatan yang akan turut mempertinggi daya simak para siswa. Yang pertama itu yang A, menyimak pada guru apabila dia atau guru tersebut memberikan kalimat-kalimat atau sebabak drama secara lisan, menceritakan suatu kisah, dongeng atau fisik lainnya dan lain-lain. Yang B, menyimak pada para siswa lainnya yaitu memberi petunjuk-petunjuk, mengemukakan pertanyaan-pertanyaan, memberikan rangkuman-rangkuman, menceritakan suatu kejadian atau insiden. Yang C, turut serta mengambil bagian atau peranan dalam suatu dramasitasi atau dialog tertentu. Yang D, menyimak pada para pembicara yang diundang. Yang E, menyimak pada rekaman-rekaman bahkan ucapan struktur atau kosakata pada latihan-latihan pemahaman berkali-kali atau lakon berulang-ulang sehingga mereka mendapat isi keseluruhan, dapat mendahului atau menambah apa kira-kira yang ingin mereka dengarkan atau mereka butuhkan. Selanjutnya itu ada aneka kegiatan peningkatan daya simak. Aneka kegiatan peningkatan daya simak adalah aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam memahami, menyerap, dan merespon informasi atau stimulus dari berbagai sumber, seperti teks tertulis, teks audio, visual, atau pengalaman langsung. Kemampuan ini sering disebut sebagai daya simak atau kemampuan menyimak, dan merupakan komponen paling penting dari kemampuan kognitif dan pengembangan pribadi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melatih dan memperkuat kapasitas seseorang dalam memproses informasi dengan lebih efektif. Selanjutnya itu ada aneka kegiatan peningkatan daya simak terbagi menjadi 4. Yang pertama itu menyimak konservatif, yang kedua menyimak apresiatif, yang ketiga menyimak eksplorasi, dan yang keempat menyimak konsentratif. Selanjutnya yaitu ada sikap guru yang mempertinggi daya simak. Yang pertama, sediakanlah waktu untuk menyimak. Apabila seorang siswa mengalami kesukaran atau ingin berbicara, berilah dia kesempatan kalau keadaan memungkinkan. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek fakta tambahan. Perlu disadari, benar bahwa ada perbedaan antara kesudian, kerelaan, menyimak, dan keingintahuan. Yang ketiga itu, berilah perhatian apabila seseorang sedang mencurahkan isi hatinya, biarkanlah mengalir keluar tanpa gangguan apapun. Yang keempat, berikanlah reaksi lisan yang wajar. Pada saat seseorang sedang mencurahkan isi hatinya, guru yang bijaksana tetap diam, menganggukkan kepala. Yang kelima, jangan menilai apa yang telah dikatakan. Selanjutnya itu ada upaya menjadi penyimak yang efektif. Nah, ada beberapa cara untuk menjadi penyimak yang efektif. Yang pertama itu, berupayalah mengembangkan kemauan dan keikhlasan untuk menyimak lebih lama dan lebih sering. Yang kedua, berupayalah menyimak dengan penuh rasa, hormat kepada pembicara, dan melakukan umpan balik agar kita mendapatkan masukan dari pembicaranya. Yang ketiga, berupayalah menyimak seseorang tanpa evaluasi dan keputusan yang terlalu dini. Yang keempat, berupayalah menyimak secara analitis dengan perilaku tanpa membela diri terhadap pembicara. Jauhkanlah prasangka dan perkecillah stereotip-stereotip yang ada. Dan yang kelima, berupayalah menyimak tanda atau isyarat nonverbal dan pembicara dan carilah ketidakkonsekuensi yang dilakukan olehnya. Nah, selanjutnya itu ada mengatasi kendala menyimak. Ada beberapa cara untuk mengatasi kendala menyimak. Yang pertama itu, jauhkanlah sifat egosentris dalam kegiatan menyimak karena mengurangi perhatian kepada pembicara. Yang kedua, jangan takut dan khawatir bahwa komunikasi lisan dapat mengubah pendapat dan pikiran kita. Yang ketiga, jangan enggan untuk turut berpartisipasi dan terlibat dengan orang lain dalam kegiatan diskusi. Yang keempat, jangan malu-malu dalam meminta penjelasan dari pembicara mengenai hal yang belum kita pahami. Yang kelima, jangan terlalu lekas merasa puas dengan penampilan luar pembicara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.